Tersingkirnya Manchester United dari Liga Champions bisa menjadi kabar buruk bagi Tottenham. Sebagai bagian dari perubahan kompetisi yang diikuti 36 tim musim depan, dua negara yang klubnya tampil terbaik di kompetisi Eropa musim ini akan menerima tambahan tempat di Liga Champions. Itu berarti tempat kelima untuk klub-klub Liga Premier sedang diperebutkan, dan Spurs, yang saat ini berada di peringkat kelima Liga Premier, bisa mendapatkan keuntungan. Dalam perebutan tempat tambahan, Liga Premier berada di urutan keempat setelah hasil Selasa malam, di belakang Italia, Jerman dan Spanyol. Tersingkirnya United merupakan pukulan bagi Spurs dan Aston Villa, yang ambisinya di Liga Champions dapat bergantung pada kesuksesan klub-klub Inggris di Eropa. Namun, Arsenal dan Manchester City lolos ke babak sistem gugur, dan Liga Premier akan segera mulai menaikkan peringkat jika keduanya lolos ke turnamen tersebut. West Ham, Liverpool, Brighton semuanya lolos ke babak sistem gugur Liga Eropa, sementara Villa sendiri difavoritkan menjuarai Liga Conference. Sistem koefisien dirancang untuk menilai kekuatan liga secara keseluruhan, sehingga kemenangan di Liga Champions tidak bernilai lebih. Melihat kembali 5 musim sebelumnya, Inggris dan Spanyol akan mengambil 7 dari 10 slot tambahan, jadi sejarah menunjukkan kemungkinan besar Liga Premier akan mendapat 5 tempat di Liga Champions musim depan. Tapi penggemar Spurs mungkin menangis setelah Newcastle juga kalah melawan AC Milan di malam ini. Kekalahan membuat The Magpies sama seperti United dan membuat mereka tersingkir dari Eropa. Musim United kembali mengalami pukulan telak pada pertengahan pekan, ketika mereka tersingkir dari Liga Champions. Itu berarti mereka juga kehilangan kualifikasi Liga Eropa. Laporan pada hari Rabu mengklaim posisi Ten Hag tetap aman untuk saat ini, dan saat ini tidak ada keinginan untuk melakukan perubahan di ruang istirahat di bawah rezim saat ini. Namun, fakta kegagalan MU merupakan sumber berita yang bisa mendatangkan uang. Seperti biasa, media Inggris mengekspos besar-besaran dan memunculkan kebohongan-kebohongan baru, tak terkecuali media kredibel yang mengaku punya sumber orang dalam. Salah satu media mengabarkan Ratcliffe dan Ineos ingin mengganti Erik ten Hag dengan Graham Potter. Yang lain mengaku bahwa sumbernya yakin TH akan diganti Zinedine Zidane, Julen Lopetegui, hingga Roberto De Zerbi. Lucunya, nama-nama yang disebut justru tak merasa dikontak MU. Lain lagi dengan kolumnis harian Jerman, Bild, Jan A.G. Forthoff. Menurutnya Ten Hag akan menjadi manajer baru raksasa Bundesliga, Borussia Dortmund. Forthoff menunjuk Matthias Sammer, penasihat Dortmund, yang pernah mempekerjakan Ten Hag sebelumnya di Bayern. Merefleksikan perjalanan timnya di Liga Champions, Ten Hag berbicara apa adanya. Di banyak pertandingan, juga terjadi di musim ini bahwa United tidak selalu memiliki pemain yang ingin dia mainkan. Hatter tidak melihatnya sebagai alasan. Mereka akan percaya semua bualan media. AC Milan gagal melangkah ke babak 16 besar Liga Champions meski menang di kandang Newcastle. Klub mungkin akan melakukan beberapa langkah selama jendela transfer Januari, dan salah satu sektor yang terkena dampak mungkin adalah lini tengah, dengan seorang pemain diperkirakan akan pergi dan targetnya sudah teridentifikasi. Menurut Pianeta Milan, Milan akan menjual Rade Krunic ke Fenerbahce selama buesa Januari. Gelandang Bosnia ini sudah mencapai kesepakatan dengan Fenerbahce untuk kontrak senilai 3,5 juta euro bersih per musim, dan tawaran sebesar 5 juta euro seharusnya cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut. Rencananya kemudian adalah berbicara dengan Fiorentina dan Manchester United. Mengenai situasi Sofyan Amrabat, mengingat pemain internasional Maroko itu tidak banyak tampil sebagai starter di bawah asuhan Erik ten Hag, setelah pindah ke Old Trafford dengan status pinjaman, dengan opsi kesepakatan pembelian. Ide Milan adalah mengambil alih pinjaman dengan kondisi yang sama antara Fiorentina dan United. Rossoneri akan membayar biaya pinjaman dari Januari hingga Juni, dan akan tetap memiliki hak untuk membeli seharga 20 juta euro ditambah bonus 5 juta euro,
aktif pada musim panas 2024. Manchester United memutuskan untuk mengirim Mason Greenwood dengan status pinjaman pada hari batas waktu, dengan klub La Liga Getafe memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya. CEO United saat itu, Richard Arnold, telah memutuskan bahwa merupakan ide bagus untuk mengintegrasikan kembali lulusan akademi tersebut ke tim utama, setelah tuduhan percobaan pemerkosaan, penyerangan, dan pengendalian serta perilaku koersif dibatalkan. Reaksi dari penggemar menyebabkan klub mempertimbangkan kembali pendiriannya, dan penyerang serba bisa itu menuju ke Spanyol, di mana dia secara bertahap menemukan kembali kemampuannya. Pemain berusia 22 tahun ini telah mencetak 4 gol dan 3 assist dalam 13 pertandingan sejauh ini, dan penampilannya telah meningkatkan minat terhadap jasanya menjelang musim panas mendatang. Klub-klub seperti Real Sociedad dan Lazio, yang hampir mencapai kesepakatan pinjaman musim panas lalu, semuanya mengincar pemain internasional Inggris itu, tetapi Getafe punya rencana mereka sendiri. Namun, seiring dengan semakin membaiknya penampilan Greenwood, nampaknya kualitas klub-klub yang tertarik pada pemain asal Inggris tersebut juga meningkat. 90 Min telah melaporkan bahwa elit Eropa seperti Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Bayern Munich, dan Borussia Dortmund, semuanya telah memantau penampilannya dengan penuh perhatian. Jika United menjual ke klub lain di musim panas selain tim yang berbasis di Madrid, Getafe akan mendapat keuntungan dari klausul penjualan sebesar 20% yang termasuk dalam kesepakatan pinjaman unik. Awalnya, tim-tim menjauh karena takut akan reaksi negatif, namun seiring dengan semakin berkembangnya Greenwood, klub-klub perlahan-lahan ditarik kembali ke persaingan. Manchester United tidak akan diperkuat Kapten Bruno Fernandes yang diskors untuk perjalanan Liga Premier mereka ke Anfield, juga kemungkinan alternatif Harry Maguire dan Luke Shaw yang cedera dalam kekalahan Liga Champions tengah pekan dari Bayern Munich. United harus melakukan segala daya mereka untuk menghentikan mereka dipermalukan seperti musim lalu. Namun, dengan masalah seleksi yang terus menumpuk, United mempunyai tanda tanya mengenai kapten. Bruno Fernandes dan perannya sebagai kapten United seringkali mendapat sorotan, tetapi kehadirannya, dengan ban kapten atau tidak, adalah sesuatu yang sangat dirindukan Ten Hag di Anfield sebagai titik fokus timnya. Biasanya, menggantinya untuk satu pertandingan tidak ada relevansinya. Namun cedera membuat pilihan yang ada untuk membawa United melakukan perlawanan menjadi terbatas.